Ayo, lah masuk dunia putih. Tidak ada lagi dunia hitam gini itu. Ya, baik. Selanjutnya yang terhormat kopromotor Bapak Dr. Jamaluddin MPDI, kemudian penguji Bapak Dr. Sucipto MSI dan pengelola ujian masing-masing Ibu Anissa Sukma Ayu SPD dan Ibu Wizarahman Eskep. Saudara, saudari eh, Indrawati dan seluruh audiens pada kesempatan kali ini. Selamat kepada Ibu Indrawati sampai pada tahap ujian proposal disertasi ini. Perjalanan masih panjang karena baru dimulai ini. Jadi apa namanya tentu di sana sini banyak masukan-masukan yang akan diterima kepada Saudari Indrawati karena ini memang sebuah proses akademik yang harus dilalui. Dan sekira ini adalah tahap awal. Maka sebelum eh, kita berlanjut dan berdalam-dalam dari pertanyaan tentang proposal ini, terlebih dahulu saya nak nanya dulu dengan Indrawati ini. Eh, apa namanya? Kewirausahaan itu masuk dalam kegiatan kurikuler atau co-kurikuler? Sebetulnya masing-masing pondok pesantren itu memiliki kurikulum tersendiri. Maka bagi pondok pesantren di kewirausahaan itu adalah materi co-kurikuler. Ya. Jadi kewirausahaan materi kurikuler ya. Iya, Ada di dalam draft proposal ini lampiran kurikulumnya. Anda bicara bahwa ini adalah co-kurikuler. ya Prof, belum saya masukkan Prof. Jadi Iya, itu harus dimasukkan kalau memang apa namanya, karena ini Anda membahas ini kewirausahaan seolah-olah ini adalah masuk dalam apa namanya kegiatan non kurikuler ini, ya karena sebagaimana layaknya pada jenis sekolah lain seperti madrasah, eh, sekolah umum kecuali SMEA ya, ya, itu kokurikuler itu, ya. Nah, kalau Anda menyatakan di sini itu adalah kegiatan kurikuler, artinya dia inherent dalam kurikulum, ya berarti itu sentuhannya adalah seharusnya di sini adalah guru, bukan pimpinan. Jadi ini jumping ini manajemen pimpinan, jumping untuk mengurus kewirausahaan. Artinya ada tahapan yang harus dilalui sehingga apa namanya kewirausahaan itu bisa diterapkan atau diimplementasikan di pondok pesantren. Nah, apakah ini terjadi di sana seperti itu melibatkan guru atau tidak melibatkan guru? eh, baik Prof. Jadi di dalam menyusun daripada program yang dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren itu, salah satunya yang diinginkan adalah membentuk kurikulum yang mana nanti kurikulum ini salah satunya memasukkan materi kewirausahaan untuk mendukung daripada pengembangan dan juga uh, persiapan untuk santri ketika telah keluar nanti. Begitu, Prof. Ya, kita sulit membicarakan terlalu jauh sebenarnya tentang kewirausahaan ini dalam kaitannya dengan kurikulum karena apa namanya tagihan kurikulumnya tidak ditampilkan di sini sehingga kita dalam tanda tanya ini lebih besar pada kita bahwa kita persoalkan kewirausahaan itu apakah benar menjadi bagian daripada kegiatan kurikuler. Itu pertama. Jadi itu tolong dipastikan nanti karena ini memang masih tahap proposal, enggak apa-apa. Tolong dipastikan nanti dengan dukungan data bahwa ini bagian kurikuler, ya, Ya, bukan bagian non kurikuler. Itu sangat penting untuk melihat di mana posisi pimpinan itu mengelola tentang kewirausahaan itu. Artinya kalau dia non kurikuler, wajar dia menyampaikan bahwa ini ada kegiatan katakanlah kurikuler atau misalnya non non kurikulum itu diterapkan di sekolah itu di mana sekolah menginginkan adanya penguatan kewirausahaan supaya santri itu bisa meningkat kemampuannya dalam berwirausaha. Tapi kalau dalam kurikulum itu menjadi tugasnya guru, bukan kepala sekolah, bukan mudir kalau di pesantren ini. Oke, itu nanti minta konfirmasinya ya. ya baik, Prof. Yang kedua, saya minta apa namanya kejelasan daripada Indrawati ini atau konsistensinya. Apa bedanya manajemen pimpinan dengan manajemen kepemimpinan?
Bisa tidak membedakannya? Judul Anda ini coba, apa judulnya? Manajemen Manajemen pimpinan ya? pimpinan. Manajemen pimpinan ya? Iya. Tetapi di dalam PPT Anda pada apa namanya tema 1 itu manajemen kepemimpinan. Itu beda loh. Nah, coba pertanyaannya apa bedanya manajemen pimpinan dengan manajemen kepemimpinan? Misalnya tentang fokusnya, seperti apa bedanya? Baik, Prof. Jadi, yang dimaksud dalam proposal saya ini adalah tentang bagaimana seorang pimpinan, karena pada pondok pesantren itu identik dengan mudir atau pemimpin, maka tentang bagaimana konsepnya dalam meningkatkan kewirausahaan. Jadi, tentang bagaimana ia memimpin. Nah, kalau manajemen kepemimpinan, Mohon maaf. Jadi yang dimaksud di sana adalah manajemen pimpinan. enggak, saya mempertanyakan ini karena ada ketidakkonsistenan Anda dalam menulis di PPT Anda, ya, itu Anda buat di situ manajemen kepemimpinan, tetapi di dalam proposal yang Anda bagikan manajemen pimpinan. Makanya saya tanyakan, mana yang benar, lalu apa bedanya gitu loh. Coba barusan kita lihat PPT Anda jelaskan manajemen kepemimpinan. Di judulnya manajemen pimpinan. Itu beda loh. Dua istilah yang berbeda itu. Baik, Prof. Jadi yang memang yang saya maksud di dalam proposal saya, yang saya tulis juga memang ada kekeliruan saya, ketidakkonsistenan saya dalam menulis, tapi yang dimaksud di sana adalah manajemen pimpinan, bukan manajemen kepemimpinan. Bukan manajemen kepemimpinan. Iya. Nah, sekarang pertanyaan yang Anda maksud dengan manajemen kepemimpinan itu apa? Fokusnya seperti apa? Mau bicara apa di situ? Sebab ini harus eh, mengerucut pada definisi operasional Iya. nantinya, jangan definisi konseptual. Sulit kita menurunkan penjabarannya kalau tidak definisi apa namanya operasional. Yang dimaksud dengan manajemen kepemimpinan itu apa di situ? Fokus ke bagian apa dia? Iya. Atau mau bahas apa dia? Baik, Prof. Izin menjawab bahwa di dalam manajemen pimpinan pondok Suaranya mute, pesantren Bu ini Indrawati. fokus membahas Bu tentang Indrawati bagaimana suaranya mute. pimpinan tersebut merencanakan, kemudian bagaimana melaksanakan, bagaimana mengorganisasikan, sampai kepada merinci apa sih sebetulnya bentuk yang diinginkan. Begitu, Prof. Ya, kalau begitu itu namanya manajemen pimpinan. Iya, Sebab Prof. kalau manajemen pimpinan itu fokus pada tugas, fungsi, dan struktur organisasi. Iya. Sementara kalau manajemen kepemimpinan itu fokusnya pada orang, hubungan antar orang-orang yang ada dalam organisasi, dan inspirasi yang diberikan. Itu wilayah manajemen kepemimpinan. Jadi dua istilah ini berbeda. Siap, Prof. Kalau manajemen pimpinan fokus pada tugas, fungsi, kemudian struktur organisasi. Artinya ada apa namanya, ada bawahan, ada atasan dengan segala mekanisme di situ. Ada strukturnya di situ. Nah, kalau manajemen kepemimpinan itu fokus pada orang atau relasi orang itu, lalu kemudian ada inspirasi. Jadi artinya dari kepemimpinan itu dia memberikan inspirasi. Itu bukan tugas pimpinan, itu tugas kepemimpinan. Beda itu. Ya, jadi tolong dipahami istilah itu. Jadi jangan sembarangan buat istilah. Siap, Prof. Yang Anda bahas ini tentang manajemen kepemimpinan tadi ya? Pimpinan, Prof. Izin, Prof. Manajemen pimpinan. Manajemen pimpinan, bukan kepemimpinan ya? Iya. Nah, kalau manajemen kepemimpinan ialah fokus pada tugas, Iya. fungsi, dan struktur. Jadi tugasnya bagaimana dia menerapkan kewirausahaan situ. Artinya dia punya kebijakan, menugaskan kepada mungkin secara langsung atau melalui delegasi bawahannya, bagaimana dia bisa menerapkan sesuatu, misalnya kewirausahaan di sini supaya santrinya bisa apa namanya, bisa mahir atau bisa meningkat kemampuannya dalam berwirausaha. Jadi itu kalau memang seperti itu sudah betul, tetapi ingat fokusnya pada tugas, kemudian fokus pada fungsi seorang pemimpin, dan fokus pada struktur organisasi. Jangan lari dari situ. Maka operasionalnya nanti seperti apa manajemen pimpinan yang Anda inginkan di situ.
yang tidak lepas dari tugas, fungsi, dan struktur organisasi. Itu. Jadi bukan fokus pada orang, bukan fokus pada hubungan, dan fokus pada inspirasi, bukan. Itu wilayahnya. Jadi jangan disamakan itu. Kalau teorinya beda itu. Oke. Eh, terus eh, terkait dengan masalah penelitian Anda ini, Anda mau meneliti apa? Baik, Prof. Jadi di sini dalam penelitian saya ingin melihat bagaimana sih seorang pemimpin dalam merencanakan kemudian melaksanakan sampai kepada santri ini bisa melihat tentang bagaimana sih kewirausahaan ini bisa berkembang di bawah pimpinan pondok pesantren. Gitu, Prof. Jadi apa tadi? Perencanaan, pengorganisasian, sama apa tadi? Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan juga bentuk kewirausahaan, Prof. Ya, artinya wilayah yang dikerjakan oleh pimpinan ini mulai dari perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan, siap. Manajemen itu ya? Iya, siap, Prof. Begitu. Bisa kira-kira membahas disertasi 3 hal itu. Bisa mencari datanya ketiga hal itu. Bagaimana perencanaannya, bagaimana pengorganisasiannya, bagaimana pelaksanaannya. Karena itu menyangkut tentang instrumen yang berbeda itu. Oh, gitu, Prof. Ya banyak. Ya kalau saran saya cukup misalnya tentang tadi itu perencanaan misalnya, atau pengorganisasian misalnya, atau pelaksanaan, atau istilah lainnya adalah implementasi gitu. Karena kalau 3 ini banyak sekali nanti, dan saya khawatir tidak fokus. Itu loh di rumusan masalah Anda itu. Iya. Oke, itu sarannya. Oke. Selanjutnya mungkin bisa dijelaskan yang Anda teliti ini siapa sebenarnya? Dalam penelitian ini Anda meneliti siapa? Tadi ada manajemen pimpinan dalam meningkatkan kewirausahaan santri. Siapa yang diteliti? Pimpinan, Prof. Pimpinan. Siapa pimpinan itu? Mudir. Jadi di dalam pimpinan atau kalau di yang memimpin. Saya kalau di pondok pesantren itu ada namanya mudir, Prof. Ya, mudir. Mudir ya? Ya. Mudir artinya 3 berarti di sini yang diteliti. Ya. Mudirnya 3. Siapa lagi? Guru yang terlibat dalam pembinaan kewirausahaan tersebut, Prof. Guru yang terlibat. Artinya ya, ini ada pendelegasian dari nanti pimpinannya kepada guru itu bagaimana ya, dia. Benar, Prof. Ya. Artinya masuk dalam kurikuler ya? Iya. Oke. Terus siapa lagi? Santri, Prof. Santri. Ya. Kenapa santri? Jadi yang menjalankan dan yang menerima bentuk yang merasakan proses dan pelaksanaan itu adalah santri. Adalah santri. Iya. Oke. Itu berapa jumlahnya semuanya? Berapa orang? Santrinya mudirnya berapa orang? 3. Mudir 3, Prof. Masing-masing. 3. Naibul mudir tidak diteliti. Naibul mudir. Prof. Naibul mudir. Jadi ya kita fokusnya kepada mudirnya, Prof, pimpinan. Mudir saja. Ya. Oke, 3 ya? Iya, Prof. Guru ada enggak? Iya, guru yang terlibat, yang diperintahkan atau Iya, berapa orang di situ? Ya, jadi secara struktural untuk bertanggung jawab di bidang kewirausahaan ini ada masing-masing divisinya, Prof. Jadi satu guru yang mengatur. Ya, oke. Kemudian santri? Santri, semua santri yang ikut dalam kegiatan tersebut, Prof. Ya, terutama ya, berapa orang? Kelas 12. Kelas 12 ya? Iya. Ada dinyatakan di sini di metodologi bahwa kelas 12 yang diteliti? Belum, Prof. Nah, itu harus dijelaskan. Kelas berapa yang Anda pakai itu sebagai kelas kontrol dan kelas eksperimen atau yang mau diuji cobakan.
Jadi izin Prof, untuk yang mencobakan ini adalah yang ingin Kalau saya tidak bisa dengar, kecil sekali suara. Iya Prof, izin. Jadi yang ingin dilihat itu adalah ada santri yang bermukim Prof. Berapa orang? Santri yang bermukim. Jadi kalau untuk pondok pesantren Asad itu untuk santri aliyah yang bakal tamat itu ada 120 siswa. 120 siswa kali tiga pondok pesantren. Berapa Ya, jumlahnya? di Asad, Prof. Di As'ad, oke. Yang di Riyadul Amin? Riyadul Amin ada sekitar 80 siswa, Prof. Sudah berapa jumlahnya tuh? 108, 200. 200. Tambah di Gontor. Tambah di Gontor. Di Gontor ini ada hampir 200-an, Prof, kalau yang bermukim. 200. Di Gontor itu santrinya laki-laki atau perempuan? Laki-laki, Prof. Laki-laki. Jadi totalnya berapa santri? Baik, Prof. Jadi di santri ini ada 400-an, Prof. 400-an. Ya. 400 ya? Ya. Jangan ratusan gitu, 400-an. Jangan. Harus konkret. Kalau 400, 400. Kalau 410, 410. Harus, tidak boleh ratusan gitu. 400-an. Ya, tidak boleh. Ini penelitian pasti. Kemudian berarti tambah santri, guru tadi 3 ya? Iya, guru 3, pimpinan 3. Nah, berapa total semuanya? 406. Hah? 406. 406. Oke, 406 itu apakah semuanya nanti Anda wawancarai? Tidak, Prof. Fokusnya pada pimpinan, Prof. Dan juga nanti di santri adalah keterwakilan. Keterwakilan, berarti Anda memilih subjek penelitian itu berdasarkan teknik pemilihan sampelnya seperti apa? Snowball sampling, Prof. Apa? Snowball sampling. Snowball sampling. Iya. Bagaimana cara Anda memperoleh snowball sampling dengan jumlah 406 itu? Jadi dari data yang 406 untuk khususnya pada santri karena ini ada 400 siswa maka diwawancarai ketika sudah wawancaranya itu bagaimana caranya Anda memilih? Tidak 400 orang kan diwawancarai? Tidak, Prof. Nah, bagaimana cara memilihnya dari 400 itu? Siapa diwawancari, siapa yang tidak? Diacak. Diacak. Ya. Acak berdasarkan kriteria apa? Berdasarkan kriteria yang mengikuti kelas kewirausahaan, Prof. Kewirausahaan. Ya. Kalau dia kurikulum, berarti wajib kan? Ya. Anak itu ikut? Kan semua anak belajar di kelas 12 tadi, semua anak belajar tentang kewirausahaan. Ya. Jumlahnya 400. Ya. Nah, kenapa harus dikatakan bahwa yang ikut kewirausahaan? Kan wajib semua. Itu makanya saya tanya di awal tadi, apakah ini kurikuler atau bukan kurikuler? Kalau non-kurikuler, wajar itu muncul kalimat itu. Tapi kalau kurikuler, tidak wajar jawaban Anda itu bahwa yang mengikuti. Karena wajib sifatnya kurikuler itu. Nah, bagaimana cara menentukannya? Dipilih sekian dari 400 itu. Nah, seperti itu ya, si Indrawati ya. Itu tolong dipastikan kalau Anda mengambil representasi dari jumlah populasi kemudian jadikan sampelnya itu tidak semua di itu, tapi dengan dengan snowball, caranya seperti apa supaya yang diwawancara itu secara snowball itu tidak semuanya untuk mempersulit oleh peneliti ya. Kalau snowball oke lah, melompat sana melompat sini dapat jawaban tidak memuaskan pindah ke orang lain, siapa lagi, ditanya lagi siapa lagi, jenuh itu oke selesai. Tapi ini masalahnya jumlahnya banyak. Kalau kuantitatif oke, ini kualitatif itu ya, itu nanti dipastikan itu metodologinya. Dari yang diteliti tadi ada mudir 3 ya, karena 3 pondok pesantren, kemudian
Guru ada 3 berarti 6, kemudian santri itu ada 406. Siapa yang jadi key informannya di sini? Pimpinan pondok pesantren, Prof. Pimpinan pondok pesantren. Iya. Pastikan nanti ya si Indra, pertanyaan kepada key informan itu seperti apa ya. Demikian juga kepada informan dan responden. Informan siapa di sini? Informannya guru dan juga termasuk santri, Prof. Guru dan santri. Iya. Kalau respondennya siapa? Santri. Santri. Artinya yang jadi sasaran atau sebagai subjek penelitiannya ya. Iya. Ya, kalau dalam penelitian kualitatif kan kita kenal subjek ya, bukan objek. Oke, jadi key informannya adalah mudir, informannya adalah guru, respondennya adalah santri ya. Iya. Nah, dipastikan karena ciri penelitian kualitatif itu subjeknya itu harus sedikit ya, tetapi dia deep inquiry namanya. Pertanyaannya berulang-ulang. Kalau penelitian kualitatif itu tidak cukup 3 bulan kalau penelitiannya sebenarnya. Tidak cukup. Ya, karena hari ini kita datang, mungkin minggu depan, mungkin minggu depannya lagi, habis waktu 3 bulan untuk deep inquiry, pertanyaan mendalam. Ya, beda dengan kuantitatif. Ya. Dan itu jawabannya belum tentu memberikan kepastian data terhadap apa yang kita inginkan. Artinya apa yang disampaikan belum tentu sesuai dengan kita inginkan. Maka kita harus berulang-ulang. Apalagi dengan teknik snowball tadi, pindah-pindah gitu. Mencari data itu untuk menjawab pertanyaan penelitian kita. Jadi sering tidak cukup 3 bulan. Ya, tapi ya dicukup-cukupkan lah karena ini penelitian disertasi ya. Seperti itu. Oke. Berikutnya dari penelitian Anda ini nanti karena orang meneliti tentang manajemen kepemimpinan atau manajemen pimpinan yang Anda maksud di sini, itu sudah banyak dilakukan orang di seluruh dunia. Oke. Lalu apa bedanya dengan penelitian yang terdahulu itu? Dengan kata lain, riset gap-nya seperti apa? Anda ingin menemukan apa? Jadi izin Prof, memang di riset gap yang ada penelitian terdahulu memang sudah banyak membahas tentang manajemen kepemimpinan, juga tentang peningkatan kewirausahaan santri. Namun di Provinsi Jambi pada khususnya yang melaksanakan di bidang ketika ingin di sudut pandang bidang sosial dan juga pada bidang baik Prof, jadi daripada nanti akan dilihat dari sudut pandang yang berbeda karena pondok pesantren terutama yang Asad itu adalah murni Jambi pemimpinannya adalah dari kita Jambi, orang kita di Jambi, Prof. Kalau yang Riyadul Amin? Riyadul Amin juga Jambi, Prof. Nah, yang berbeda itu adalah di Gontor. Karena Gontor ini afiliasinya itu adalah Darussalam. Gontor Darussalam. Darussalam yang mana? Yang di Lampung ya? Iya, yang di Jawa. Ini minta cukup konsistensi Anda ini. Kadang Anda menyebut Gontor 10, kadang Gontor 12. Oh iya. Mana yang benar? Parek Culum kan? Iya, Prof. Salah tulis Gontor 12 itu, Prof, maksudnya. Iya, itu harus diperiksa semuanya. Iya, Ini siap. ada Gontor 10, Gontor 12. Iya. Yang benar yang mana? Gontor 12, Prof. Gontor 12 ya. Iya. Kenapa kok bisa berubah menjadi 12 dari 10? Iya, Prof. Mohon maaf, Prof. Oke lah. Iya. Baik, jadi kalau saya tanya secara singkat, apa riset gap yang Anda ingin temukan di sini?
Mau cari apa? Dan itu menjadi titik pembahasan dalam fokus penelitian. Anda meneliti apa? Indra, Ya, siap, Prof. bisa dijelaskan Anda mau cari apa? Cuma dengan bahasa yang singkat. Nah, kalau di fokus penelitian ini sama aja dengan memindahkan judul nih. Isinya itu juga. Kebaruannya, ada usahlah kebaruan dulu. Kesenjangan penelitian yang mau diteliti itu apa? Nah, atau jangan dipaksakan ya, nanti coba dikomunikasikan dengan apa namanya promotor ya, Baik. supaya duduk riset gapnya seperti apa. Kalau novelty, apa bedanya dengan penelitian yang sudah? Ini banyak nih, bahkan udah puluhan, bahkan ratusan nih penelitian tentang kewirausahaan kaitannya dengan manajemen pimpinan. Iya. Baik, Prof. Apa kebaruan yang ingin Anda temukan? Jadi dari keterbaruan memang sih di beberapa penelitian terdahulu memang telah banyak membahas, tapi yang ingin saya tampilkan pada penelitian saya ini adalah bagaimana seorang pemimpin itu, karena ini adalah di Provinsi Jambi, maka sosial budaya yang dijadikan landasan dalam menyusun perencanaan dan juga pengorganisasian dalam meningkatkan kewirausahaan santri itu, Prof. Ya, baik. Terakhir pertanyaan saya, eh, lokasi atau lokus penelitian Anda atau setting penelitian Anda pondok pesantren. Ya. Di Jambi itu ada terjadi pergeseran apa namanya penamaan istilah pesantren di Jambi. Dulu era tahun 70-an itu menyebutnya bukan pondok pesantren, tapi madrasah. Nah, sekarang di Jambi itu hampir tenggelam istilah madrasah di Jambi. Madrasah yang dimaksud di Jambi sekarang ini adalah madrasah yang dikelola oleh Kementerian Agama. Padahal masyarakat seberang Jambi dulu menggunakan istilah madrasah itu sama dengan pondok pesantren. Ini karena apa? Kok bisa terjadi perubahan begini dan kemudian di Jambi ini lebih dikenal pondok pesantren daripada madrasah dalam tanda petik istilah lama di seberang itu. Bahasa asli pondok pesantren di Jambi itu bukan pondok pesantren, tapi madrasah. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Mungkin Anda bisa juga jelaskan dalam apa namanya di kajian literaturnya supaya nanti ini akan kelihatan bedanya dengan ketika S1 dan S2 yang menulis karya ilmiah. Siap, Prof. Ya, ini terjadi pergeseran ini. Apakah karena pengaruh, minta maaf dalam tanda petik orang Jawa yang masuk Jambi mendirikan pesantren dan itu lebih menarik, lebih apa namanya, lebih hidup dibandingkan apa namanya pendidikan yang lama sehingga istilah madrasah itu lalu kemudian hilang menjadi pondok pesantren, bukan seperti madrasah yang dibangun oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah Kementerian Agama hari ini. Ya, mungkin itu saja. Dan terakhir sedikit di tinjauan pustaka di belakang itu tolong apa namanya diperiksa betul rujukan itu, ada yang pengarangnya apa namanya tidak sistematis, tidak alfabetis. Kemudian ada saya menemukan istilah entrepreneurship dan entrepreneurship. Apakah itu istilah yang salah ketik atau memang begitu adanya? Karena saya lihat rujukan ini lebih kepada entrepreneurship, tapi ada istilah di sini saya lihat entrepreneurship. Nah, mana yang benar itu? Ya, itu nanti tolong di apa namanya dipastikan. Kemudian juga harus alfabetis, berurutan dari A sampai Z. Di sini ada jumping dia. Kadang-kadang ada apa namanya
Ada M, kemudian T, di bawahnya M lagi gitu. Begitu juga yang lain. Saya kira itu banyak menghabiskan waktu dan selanjutnya saya serahkan kembali kepada Ketua Sidang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Samsu, PhD yang sudah banyak sekali memberikan masukan arahan ya dan juga untuk fokus dari judul itu bicara tentang manajemen pimpinan atau manajemen kepemimpinan. Intinya dari yang disampaikan oleh Prof. Samsu tadi adalah konsistensikan tulisan saudara karena hasil bacaan saudara Prof Samsu itu banyak sekali yang inkonsistensi di dalam penulisan ya. Di itu beliau tadi sudah mengkritisi baik dari sisi teknis maupun substansinya. Oke, saya tidak mengulasnya karena ini direkam dengan sangat baik ya, sehingga nanti saudara bisa memutar ulang saat akan melakukan revisi. Berikutnya saudara saya hadapkan kepada penguji kedua Bapak Dr. Sucipto MSI. Disilakan Pak Sucipto. Ya, terima kasih Ibu Ketua, Ibu Prof. Dr. Desvita MPD, dan juga saya hormati promotor dari Indrawati, Prof. Dr. Ya, sehat Maisa Pak ya. Ji. Alhamdulillah Bu. Nah, sehat, selamat. Selamat. Selanjutnya ada co-promotor yaitu Dr. Jamaluddin MPD, dan juga penguji satu tadi ada penguji pertama yaitu Prof. Samsu. Saudari Indrawati ya. Siap, Pak Dr. Indrawati. Tadi banyak masukan dari pertanyaan dan masukan tanggapan dan pendapat dari penguji pertama ya. Tapi saya mungkin melanjutkan saja. Ada beberapa yang mungkin ada pengulangan nantinya ya. Sebenarnya ide kamu untuk meneliti manajemen pimpinan ini melihat apa sebenarnya? Awalnya kenapa? Idenya dari mana? Apakah karena belum diteliti atau belum cukup penelitian tentang manajemen pimpinan atau manajemen entrepreneurship ya di sekolah itu di madrasah? Itu yang mungkin yang pertama yang belum tercover sebenarnya di latar belakang saudari itu. Bagaimana sebenarnya idenya itu? Karena seharusnya ada stretching di dalam awal itu di latar belakang saudari ya. Fenomena yang mungkin menarik, yang mungkin bisa dikatakan apakah ada perdebatan di situ dan perdebatan dalam pengelolaan atau auditing gitu ya, perencanaan pimpinan dalam meningkatkan kewirausahaan itu. Apakah ada konflik misalnya gitu kan? Apakah itu yang pertama dilihat dari situ, dari fenomena awal ini, karena belum kuat ya, stretchingnya belum kuat. Fenomena apa sih sebenarnya itu? Ide apa yang ingin saudara sampaikan gitu, di dalam stretching awal dari fenomena atau faktanya, fakta manajemen pimpinan gitu, dalam meningkatkan kewirausahaan santri di 3 pondok pesantren di Provinsi Jambi ini, mungkin itu ternyata apa? Ternyata bagaimana? Buktinya belum buktinya pengelolaan, perencanaan, planning, kontrolnya belum apa ya? Misalnya kontrolnya belum ada kurikulum, misalnya kurikulum kewirausahaan yang kuat. Belum adanya mentor. Kalau di dalam usaha itu ada mentor ya. Mentor dan mente biasanya.
Apakah pimpinan itu sebagai mentor gitu, untuk meningkatkan keresahan itu? Gitu. Mentor, apakah mentornya berjalan gitu? Apakah teroperasi gitu? Terjelaskan, terbukti bahwa mentor-mentor yang ada di dalam pondok pesantren, 3 pondok pesantren ini, 3 pondok pesantren yang kamu teliti itu sebagai lokusnya atau sebagai apa namanya subjek penelitiannya misalnya. Siapa aja subjek penelitian tadi? Ada mudir ya, pimpinan, apa ada majelis guru itu. Yang mana sebenarnya? Apa kan tadi juga dilihat saya ada belum banyak sekali yang belum ya. Ya kan itu kan ada satu fenomena yang mungkin apa yang diharapkan sebenarnya ternyata belum terwujud gitu kan, belum terjadi. Ini mungkin menjadi ruang ya. Apakah sebenarnya pondok pesantren itu seringkali mengabaikan gitu kan, mengabaikan apa namanya, mengabaikan apa, kurikulum kah, apakah pendidikan kewirausahaan kah pada santri. Ini mungkin menjadi ruang penelitian yang baru yang sering diabaikan. Karena memang di pondok pesantren biasanya yang menjadi apa namanya pemilik modal itu kan sebenarnya mudir ya, mudir pondok pesantren yang menjalankan atau guru-guru pondok pesantren yang menjalankan bisnis-bisnis yang ada di pesantren ini. Ini yang belum kamu belum berani atau belum ingin menyatakan bahwa memang kapital jalannya modal di kan usaha wirausahaan ini kan butuh modal ya, butuh butuh usaha ya, butuh modal paling tidak kan. Apakah modal intelektual ataukah modal sosial ya. Tapi kan modal menjadi juga modal sosial ya. Bahkan ada juga jadi apa sedikit otoritatif ya kepemimpinannya itu kan. Banyak pondok pesantren seringkali memaksakan. Nah, kalau seperti ini kan menjadi kontroversi. Bisakah kewirausahaan santri itu bisa terjadi? Misalnya mungkin bisa terjadi, bisa bagus misalnya kewirausahaan santri yang ada di pesantren apa namanya di Jawa Timur itu ada yang berhasil kewirausahaan santri. Kewirausahaan santri itu misalnya apa namanya minimarket Bismillah itu yang ada di Jawa itu. Itu kan yang dikelola oleh pondok pesantren gitu kan. Kewirausahaan yang kamu maksud ini apa? Kewirausahaan ini yang dimaksud apa? Indra, kewirausahaan yang kamu maksud ini apa? Apakah setelah menjadi santri? Ya? Setelah menjadi santri, banyak santri-santri yang mendirikan usaha-usaha itu. Gitu kan? Ini perlu pembuktian, gitu kan? Ada pembuktian. Ini apakah ceritanya wirausaha santri ini pasca menjadi santri atau sebelum menjadi santri atau masih dalam santri ini perlu dikuatkan ya, jangan dibuktikan ya bahwa kamu meneliti kewirausahaan santri itu pasca setelah santri atau sebelum masih menjadi santri. Nah, jadi kalau di dalam sebelum masih menjadi santri maka ada apa namanya indikator bahwa peningkatan kewirausahaan itu peningkatan kewirausahaan santri itu di pondok pesantren di 3 pondok pesantren itu ada yang baik ada yang bagusnya dalam segi apa ya? Apakah bagusnya baiknya kewirausahaan itu dalam bentuk apa itu kan belum kamu pastikan ya, harus dipastikan juga itu harus dipastikan di dalam bentuk. Nah, pasca dan masih dalam santri itu kan menjadi penting dalam penelitian ini. Jadi karena
kalau meningkatkan kewirausahaan santri tadi, apakah kewirausahaan pesantren atau kewirausahaan santri? Ini juga Ya. perlu ditekankan. Dan kalau kewirausahaan santri tidak 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 juga menjadi usahawan atau swastawan atau jadi pengusaha karena masih melakukan pendidikan di pesantren gitu kan. Kewirausaaannya di mana? Dan itu yang menjadi apa ya, menjadi problem gitu ya, masih benang kusut ya. Maka ini yang perlu secara akademis ataupun secara praktis perlu dipecahkan juga. Beberapa apakah ada, kan banyak literatur atau konsep ya tentang manajemen pimpinan. Ini manajemen, kalau ada di dalam manajemen entrepreneurship gitu kan. Apakah entrepreneurship management itu karena kita menggabungkan dalam dua hal ya, dua hal disiplin gitu, disiplin pendidikan juga disiplin apakah pendidikan ekonomi. Kalau kamu pilihannya adalah pendidikan ekonomi, maka pendekatan mentor dan mentee itu, mentor usahawan itu berhasil atau tidak, itu kan itu ukurannya, dapat meningkatkan atau tidak itu kan. Kalau pendekatannya adalah pendidikan, mentor dan mentee. Tapi memang apakah pesantren ini itu kan fokusnya pesantren itu, apakah fokusnya memang usahawan atau visi pesantren itu memang menciptakan usahawan muslim misalnya kan gitu. Ya kan apa namanya, ada satu eko religius ya, religius itu misalnya. Itu kan ada religius itu. Mungkin itu ya, apakah menjadikan pesantren sebagai sebuah religius gitu. Ini kan yang terjadi gitu. Tapi apakah ingin menyajikan peran pendidikannya atau peran agamanya sebenarnya yang ingin menciptakan usaha muslim itu, usaha yang berbasis syariah ya, karena pesantren dianggap mempelajari, memahami itu kan tentang syariah itu kan, pendidikan ekonomi syariah itu kan. Apakah ada itu juga, itu kan ini juga jadi bagian itu. Mungkin referensi ya, mungkin manajemen entrepreneurship mungkin bisa kamu kutip ya. Kamu ingin manajemen entrepreneurship gitu, entrepreneur manajemen. Tetapi entrepreneur manajemen ini di dalam pendidikan mungkin bisa dicari, ini menjadi relevan dengan topik tulisan kamu. Gitu. Apakah itu mungkin penelitian terdahulu ya yang sifatnya eko spiritual gitu kan, ekonomik yang spiritualis di dalam pondok pesantren itu muncul atau tidak, atau muncul ketika di dalam program-program yang ada di pesantren, apakah program pendidikannya berupa kurikulumnya atau ada masuk di dalam mata pelajarannya gitu. Mungkin itu ya, kamu juga harus melihat beberapa, karena saya lihat di dalam literatur juga masih menganggap manajemen bisnis itu sama dengan manajemen sekolah. Ini juga dilihat ya, tapi harus menggabungkan, karena ini kan penggabungan dua hal ya, bisnis dan sekolah itu ya, sampai jadi bisnis menjadi komersialisasi pendidikan itu menjadi soal juga, komersialisasi pendidikan atau apa ya, sesuatu tema yang berbeda gitu kan. Bukan terjadinya ingin menguatkan bahwa terjadinya komersialisasi pendidikan, tetapi kamu ingin melihat bahwa santri-santri itu mendapatkan pendidikan berusaha yang baik gitu ya. Mungkin buktinya apa itu kan, buktinya seperti apa,
literatur yang bisa dilihat lagi ya. Karena biasanya ini topiknya kalau dilihat di searching memang banyak sekali ya. Apakah itu tetapi kuantitas riset yang tentang manajemen pimpinan ini apakah jurnal, apakah tesis gitu kan, apakah disertasi itu. Topiknya banyak ya. Topiknya sangat banyak. Tetapi kamu perlu menemukan core riset gap yang dikatakan oleh penguji pertama tadi. Dan juga kamu harus dapat melihat bahwa ada kelemahan-kelemahan dari riset-riset yang kuantitasnya banyak itu. Apakah kelemahan dari sifatnya konsepnya, tapi kamu juga masih lemah juga dalam konseptualnya, pendekatan dan metode yang kamu gunakan. Itu perlu dilihat ya. Soal data ya. Soal data mungkin data yang sifatnya apa nih? Datanya apa nih? Sifatnya primer dari wawancara ya. Iya, Indra. Datanya yang primer dari mana? Halo, Indra? Iya, Kedengaran, Indra? gimana? Nggak kedengaran dulu. Nggak ada jawaban. Halo? Iya, terdengar karena belum ada celah untuk dia menjawab. Iya. Pak Ya, Sucipto silakan, Indra. terus bicara. Iya, Ya, mahasiswanya Indra. mendengar itu. Datanya sifatnya yang primer itu dikumpulkan dengan apa ya? Indra? Iya, baik. Untuk data primer itu sendiri diambil dari data-data yang situasi sosial yang seperti objek dan lokasi penelitian, Pak. Caranya mendapatkan ini gimana? Cara mendapatkan? Cara kamu mengumpulkan datanya gimana? Iya, melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, Pak. Kalau wawancara itu Iya, primer atau sekunder? iya, Pak. Kalau wawancara itu primer atau sekunder? Kalau ini kualitatif kan? Iya. Wawancara itu primer atau sekunder? Untuk wawancaranya adalah data primer, Pak. Kalau observasi, Data primer, observasi primer juga. iya. Lihat lagi ya. Observasi bisa jadi primer ya. Observasi itu Observasi gitu. Apa aja bentuknya observasi nanti? Data-data observasi, tipologinya, data yang sifatnya observasi, data apa aja? Jadi untuk sifatnya observasi ini kan melihat tentang bagaimana sih keterlibatan pimpinan ini dalam kegiatan kewirausahaan santri. Karena ini fokusnya pada peningkatan kewirausahaan, maka yang di sana dilihat tentang kelibatan pimpinan dalam kewirausahaan. Kemudian adakah Informasinya didapat dari mana? Iya, Pak. Informasi didapat dari mana? Dari santri kalau untuk melihat keterlibatan Keterlibatan wawancara dari santri. wawancara dan Wawancara yang observasi. kalau observasi Kita ingin melihat dokumen yang ada, misalnya data informasinya dapat di hadis. mana? Ya, Informasi dokumen didapat dari mana? izin Pak, informasi umum terkait Dapat di mana? ya. Itu yang perlu dijelaskan lagi ya untuk yang seperti itu dijelaskan lagi ya di dalam proposalnya bahwa nanti akan
lebih jelas ya, data primer, data sekunder didapat dari siapa, dari apa, karena ada subjek-subjek yang Oh, dalam penelitian kamu itu. ya baik, Pak. Jadi bisa bisa penguatan, bisa kuat ya argumentasi bahwa data yang primer didapatkan dari santri melalui wawancara dan juga dari data-data yang keterlibatan santri ya. Keterlibatan santri itu wawancara bukan ya? Kalau yang dimaksud dengan data primer ini kan adalah mengamati situasi sosial melalui proses observasi. Nah, jadi ketika melihat data-data yang diinginkan, misalnya tentang bagaimana keterlaksanaannya, kemudian bagaimana sistem pelatihan yang diberikan atau pendidikan yang diberikan kepada santri. Nah, di sana, Pak. Baik, siapa Indra ya? Itu mungkin yang saya konfirmasi Ya. kepada saudara dan selanjutnya saya kembalikan ke Pak Bu Prof. Desmita sebagai ketua penguji. Silakan. Ya, terima kasih Pak Dr. Sucipto sebagai penguji yang sudah sangat banyak sekali memberikan masukan, arahan, dan juga pengujiannya kepada Saudara Indrawati. Semoga saudara paham dengan sangat baik apa yang dimaksud oleh Pak Sucipto tadi ya. Nanti diulang aja lagi rekamannya ya. Siap, Apa saja Prof. menjadi poin-poin utama yang beliau sampaikan tadi ya. Siap. Supaya nanti tidak salah persepsi. Oke. Baik, selanjutnya saudara saya hadapkan kepada promotor sekaligus penguji saudara, promotor Ibu Profesor Dr. Maisah MPDI. Silakan Ibu Prof. Oke. Terima kasih Bu Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati tim sidang seminar proposal atas nama Indrawati. Selamat kepada Indrawati, yang mana ketua sebagai ketua yaitu Profesor Dr. Esnita MPD, Sekretaris Dr. Sedia MPDI, kemudian promotor Dr. Jamaluddin MPDI, kemudian penguji Profesor Samsu MPDI PhD, kemudian penguji berikutnya Doktor, ini hajinya apa ketinggalan ini pelaksana, nanti diketiklah hajinya Sucipto. Selamat Pak Haji, Terima semoga kasih Bu. mabrur. Amin, amin. Masya Allah. Kemudian tim pelaksana ujian ada Ibu Anissa dan Ibu Wiza ya Rahman Escape. Nah, kemudian baik, Saudari Indrawati tadi sudah banyak ya, disarankan ya, kalau saya melihat itu lebih banyak disarankan Siap. oleh dua tim penguji yang terkait yang pertama dengan kata pimpinan atau pemimpin di dalam tema itu ya. Nanti saudara nanti dicermati ulang ya. Siap, baik. Dicermati ulang, kajian ulang, mana yang apa yang disarankan oleh penguji tadi adalah untuk kebaikan penulisan disertasi ke depannya. Ya, mana yang memang itu patut dibenahi, diperbaiki. Saya pikir Anda harus memperbaikinya ya. Nah, jangan bertahan dengan kondisi yang salah jika itu memang harus diperbaiki. Nah, kalau tidak Anda harus bisa konsistensi tadi, lain di dalam, lain di luar. Nah, jadi harus sama. Siap, Prof. Ya? Ya, Nah, sama, meskipun kami sebagai promotor, ketika ditanya udah diperbaiki sudah. Nah, kita promotor kan ya ketika sudah dicoret, sudah diperbaiki sudah, itu kita tanda tangan kan. siap, Prof. Nah, jadi jangan sampai nanti yang kami tanda tangan, kami percaya kepada Anda untuk apa yang disarankan sudah kami coret-coret, kamu perbaiki. Ya, kami tidak mengulangi lagi untuk bertanya untuk kedua kalinya. Nanti apabila kamu sudah perbaiki, mengatakan sudah perbaiki, tentu kami juga
menandatangani itu ya. Untuk ujian ini masih seminar proposal. Nah, untuk ujian berikutnya jangan ya apa yang dianjurkan itu nanti diperbaiki ya. Nah, selanjutnya saya nanya dulu kepada Indrawati. Memang saya lihat di sini di Grand Tour tadi sudah dikemukakan Grand Tour ya. Grand Tour dari 3 area yang dibahas Anda tentu memiliki apa namanya temuan yang berbeda dalam meningkatkan sebagaimana yang dikatakan oleh Pak penguji 2 tadi bahwa memang harus nanti kita cermati ulang lagi Indrawati ya. Siap, Bu. Apakah pondok pesantren ini yang Anda akan teliti ini apa namanya meningkatkan kewirausahaan di pondok pesantren ya yang dikelola oleh santri. Ini saya tahu persis bahwa Pak Haji Sucipto itu orang-orang pondok pesantren Jawa. Orang pondok pesantren Jawa yang memang tahu gitu. Nah, nanti kan kemudian setelah saya baca tadi, saya sinkronisasi dengan hasil temuan Anda di Grand Tour, itu tadi temuan ya, di Iya. Pondok Pesantren Al As'an itu memiliki bank wakaf ya. Iya. Apa namanya, bank wakaf yang memang sudah di OJK, ada OJK-nya, Bu. Ada OJK-nya kan? Iya. Nah, artinya berarti kewirausahaan ini bukan milik santri, tapi milik pesantren dikelola oleh santri, ya tak? Iya, Bu. Iya, Bu. Nanti kita perbelah ya. Ya, Karena siap. kita bukan orang pesantren yang saya menyambung apa yang disampaikan oleh Haji Sucipto itu tadi, Iya. bahwa dia apa namanya Puji Sucipto kan orang-orang alumni pesantren ini, jadi dia tahu Ya. persis bagaimana. Apakah tadi ditanyakan apakah pesantren kewirausahaan ini mengacu kepada ke santrinya, berarti kita membangun jiwa kewirausahaan dengan santri ya. Tapi apakah kalau meningkat kewirausahaan berarti kita lebih kepada kewirausahaan yang ada di pondok dikelola oleh santri. Iya. Ya nanti kita cermati ulang, nanti kita diskusi lagi ya. Baik. Ya, sebelum masuk di apa namanya izin desain, Anda ke rumah Ibu dulu nanti dibenahin ya. Kita Iya. benahin sesuai dengan saran 2 tim penguji tadi. Karena 2 tim penguji ini adalah orang-orang yang memang pakar pada bidangnya, kemudian terkait dengan pengelola pondok pesantren. Yang selama ini bahwa kita tahu bahwa kalau memang kewirausahaan yang dikelola oleh santri, berarti santri yang mendapat hasil gitu kan. Ini kan pondok kan. Ini pondok yang dapat hasil untuk meningkatkan pembiayaan yang ada di pondok. Iya kan? Nanti kita kaji ulang itu apa namanya Indrawati. Baik. Nah, itu yang disarankan oleh tim penguji tadi ya. Kemudian juga terkait dengan tadi disarankan oleh penguji 1 landasan teori ya. Landasan teori dari awal kita udah menyarankan, tapi masih ada juga kekurangan. Nah, itu nanti diperbaiki ulang ya. Nah, kata-kata yang memboroskan kalimat di dalam itu saya pikir tadi ada dalam landasan teori, di dalam apa memang ada saya lihat tadi itu ya. Nah, memang itu nanti apa namanya dibenahin lah yang di landasan teori itu lebih kepada teori-teori yang memang pakar manajemen kan banyak ya yang harus dimuatkan. Nah, kami kan juga penulis buku yang sudah saya kasih tidak dicantun oleh Indrawati di sini. Saya udah mengasih buku. Ada, Prof. Ada, Prof. Ada ya? Iya, ada, Prof. Di halaman Nah, tulislah nanti ya. Dicatut lah ya. Iya, nanti ada di halaman 6, ada, Prof. Ada ya? Ada.
nanti dibuka. Begitu juga teori-teori tentang kewirausahaan. Kalau memang kata-katanya nanti memang kita ambil kewirausahaan atau entrepreneur ya. Nah, tapi kalau terkait dengan ada di pondok yang hasil grand tour Anda tadi terkait dengan yang di Asan itu ada apa tadi itu memiliki usaha wakaf yang ditampung gitu kan. Iya. Nah, itu mungkin nanti kita diskusikan. Nah, kemudian apa namanya yang terkait dengan perlu juga nanti Anda apa nama cantumkan ya pemilik usaha itu apakah sumbangan dari apa namanya yang disarankan oleh penguji dua tadi, apakah pemilik modal itu mudir, apakah memang usaha yang dimiliki oleh santriwati atau yang santri yang ada di situ. Nah, itu patut juga diperjelaskan nanti ya. Diperjelaskan supaya tim penguji tentu arah masalah yang diteliti ya. Nah, karena kalau tadi kita katakan bahwa usaha itu pemilik modal itu dimodal oleh mudir atau dimodal oleh pimpinan pondok, berarti memang pondok kewirausahaan yang dipimpin yang dikelola oleh santri ya. Nah, itu arahnya beda. Nah, kemudian terkait dengan novelty nanti jelas ada ya Pak apa nama nanti jelas ada nanti Anda harus membuat ada kebaruan di dalam temuan itu tadi sesuai dengan saran dua tim penguji. Saya sangat setuju tadi ya hal-hal yang perlu dirubah. Ada kebaruan dari hal-hal yang apa namanya pondok-pondok pesantren yang lain yang bukan memiliki kewirausahaan. Nah, kemudian terkait dengan apa namanya metodologi penelitian yang dibahas. Nah, nanti dijelaskan lagi, diperjelaskan sebagaimana yang disarankan oleh dua tim uji. Jadi diperjelaskan apakah Anda memperjelaskan saya pakai informannya, siapa yang menjadi informannya ya. Nah, nanti Anda sebelum masuk di sini kita diskusi lagi di sini. Kemudian buku-buku literatur yang menjadi sumber rujukan itu harus memang jelas ya. Saya lihat tadi tulisan Anda ada yang overlap. Nah, ya, overlap tuh. Nah, tidak perlulah saya sebut yang jelas ada tadi saya lihat. Nanti Anda cross check ulang. Yang overlap dari situ. Nah, kemudian tentang sistematika tadi dipertanyakan oleh tim penguji bagaimana meneliti yang memang orang sudah banyak meneliti gitu ya tentang kewirausahaan. Nah, makanya dari itu nanti Arna harus membuat salah satu fokus masalah dan nanti dimunyikan di dalam fokus masalah itu untuk ketajaman memperjelaskan dari penelitian yang Anda teliti beda daripada penelitian sudah ditelitikan orang ya. Penelitian orang itu sebagai rujukan untuk menjadi pedoman kita dalam menulis pembahasan yang diteliti oleh Indrawati. Tentang apa namanya teknik penulisan nanti lihat buku pedoman ya. Nah, ya saya pikir itu Ibu Ketua tadi udah banyak disarankan yang jelas perlu nanti Indrawati cermati ulang ya. Cermati ulang yang terkait dengan kewirausahaan ini apakah masuk dalam kurikulum. Itu nanti diperjelaskan di dalam namanya grand tour, di dalam grand tour dan juga diperjelaskan di fokus masalah ya. Supaya jika memang itu masuk ada apa kurikulumnya ya nanti dimuatkan kurikulumnya bentuknya apa di dalam landasan teori ya supaya menjadi landasan berpikir Indrawati untuk membahas penelitian ini. Kita kembalikan kepada Ibu Ketua Sidang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih wabarakatuh. Ibu Prof. Maisa PDI sebagai promotor yang sudah memberikan penguatan kepada Saudara Indrawati terhadap catatan-catatan atau masukan pada disertasi proposal saudara ya, proposal disertasi saudara. Terakhir, saudara saya hadapkan kepada kopromotor saudara, Bapak Dr. Jamaluddin MPD. Silakan Pak Jamal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat Ibu Ketua, Ibu Profesor Dr. Isnita MPD, eh, para eh, para profesor, promotor dan kopromotor, sorry, dan para penguji dan mobil khusus Indrawati PDI. Saya menyimak dari awal tadi, dari banyak sekali masukan ya, untuk memperbaiki proposal penelitian Anda. Eh, dan itu semua saya kira memperkaya proposal Anda sebelum Anda ke lapangan. Sama dengan Prof. Masya tadi, nanti kita eh, Anda konsultasi lagi sebelum turun ke lapangan. Ada beberapa hal juga yang memang harus kita diskusikan lebih dalam. Saya kira itu saja, karena semua aspek saya kira sudah dibahas oleh penguji tadi dan promotor. Saya tinggal ikut membantu Indrawati untuk membenahinya nanti. Iya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Jamaluddin sebagai kopromotor juga sudah memberikan penguatan ya. Bapak Ibu tim penguji, selesai sudah sesi pengujian terhadap proposal disertasi Saudara Indrawati. Untuk lebih lengkapnya, mari kita dengarkan catatan-catatan penting dari tim penguji selama proses sidang seminar proposal ini. Silakan Ibu Sekretaris. Terima kasih banyak kepada Ibu Ketua Sidang, Ibu Profesor Dr. Sita MPD. Saya akan membacakan catatan ujian secara umum. Yaitu yang pertama, masukan kurikulum kewirausahaan yang diterapkan. Yang kedua, konsistensi penulisan manajemen pimpinan atau kepemimpinan. Selanjutnya, tambahkan subjek penelitian yang diteliti pada bab 3. Selanjutnya, jelaskan cara menentukan subjek penelitian. Selanjutnya, tambahkan pertanyaan penelitian. Selanjutnya, tambahkan perbedaan makna pondok pesantren dan madrasah di kajian literatur. Selanjutnya, tambahkan fakta atau fenomena yang menarik pada latar belakang. Selanjutnya, jelaskan kewirausahaan santri yang dimaksud. Apakah kewirausahaan pondok yang dikelola oleh santri? Selanjutnya, jelaskan apakah pesantren fokus pada kemampuan wirausaha santri. Selanjutnya, apakah ada eko spiritual di pesantren. Selanjutnya, jelaskan riset gap dengan penelitian lainnya. Dan yang terakhir, perbaiki sistematika penulisan dan penulisan merujuk pada buku pedoman. Demikian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Ketua Sidang. Baik, terima kasih Sekretaris Sidang. Ini kondisinya kurang sehat, semoga cepat sembuh ya. Amin. Ya, Saudara Indrawati, bagaimana perasaannya? Cukup lega, Prof. Walaupun banyak sekali catatan-catatan Ya, tadi ya. siap. Baik, sebelum saya baca berita acaranya dan keputusan proposal, bagaimana rekomendasinya penguji utama kita, Prof. Sam? Apakah bisa kita terima dan dilanjutkan proposalnya atau bagaimana? Silakan, Ya, Prof. bisa dilanjutkan dengan beberapa catatan yang ada pada notulensi rapat seminar tadi. Baik, Ya, dilanjutkan ya. dilanjutkan ya. Artinya judul dia tetap ya, Prof. Judul dia Ya, tetap. itu artinya judul tadi itu perlu penegasan apakah benar dia mau bicara manajemen pimpinan atau Pimpinan manajemen atau kepemimpinan. manajemen Iya. kepemimpinan. Ya, Oke. Ya, jadi itu nanti hasil konsultasinya ya, Indra, Siap, Prof. pada motor itu tadi arahan dari penguji. Terima kasih Prof. Sam dan berikutnya ya, Prof. sama-sama. Sucipto. Pak Dr. Sucipto. Amin, Prof. Sucipto. Amin. Pak Haji. Amin. Ya Bu, saya rasa mungkin bisa dilanjutkan, tapi ada beberapa penguatan dalam catatan tadi ya, Indra ya. Itu Siap. aja. Terima kasih Bu. Baik, Pak Sucipto, terima kasih atas masukannya. Selesai sudah, Bapak Ibu tim penguji. Kita sudah melaksanakan seminar proposal disertasi atas nama Indra.
izinkan saya membacakan berita acara ujian proposal disertasi Saudara Indrawati. Indra, udah siap, Indra? Ya, Prof. Oke. Saudara sudah mengikuti dengan baik proses sidang ujian kita ini dan alhamdulillah lancar. Saudara Indrawati setelah memperhatikan jalannya proses sidang ujian seminar proposal disertasi saudara dan tim penguji juga melihat bagaimana saudara eh, menyampaikan setiap menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Lalu saudara juga berhak untuk membantah karena ini adalah proposal disertasi saudara. Eh, Proses ini semuanya kita saksikan bersama-sama ya. Tim penguji akhirnya memutuskan dapat menerima proposal disertasi saudara, tapi dengan catatan perbaikan. Apakah saudara menerima keputusan ini? Siap, Bu. Menerima. Atas kesiapan saudara, maka tim penguji mengharuskan untuk melakukan perbaikan proposal disertasi sesuai dengan arahan dan masukannya tadi sebelum saudara mengusulkan izin riset penelitian. Bisa dipahami? Siap, bisa, Bu. Terima kasih. Selamat kepada saudara. Insya Allah tidak usah berlama-lama lagi ya, segera selesaikan apa yang menjadi catatan dalam sidang ini dan segera urus izin riset. 6 Siap. bulan minimal dan sekaligus itu proses untuk saudara menyusun laporan hasil penelitiannya. Sekali lagi selamat dan terima kasih diucapkan kepada tim penguji, Ibu Profesor Dr. Maisah MPDI, Bapak Dr. Jamaluddin MPDI, dan Bapak Profesor Samsu MPDI PhD, serta Bapak Dr. Sucipto MSI dan Ibu Dr. Sodia MPDI sebagai sekretaris sidang, dan peserta seminar, dan tentu yang sangat berbahagia, Ibu Indrawati MPDI. Terima kasih atas partisipasinya. Mari kita tutup sidang seminar proposal disertasi ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Secara resmi seminar proposal disertasi ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, izin sebentar tim penguji, kami akan mengambil dokumentasi. Sebentar, sedang memposisikannya. Baik, pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Terima kasih. Pamit undur diri menutup hearing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih, Prof. Ibu. Iya, umpamanya semuanya, yuk.